Selamat pagi semuanya. Sebelum saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya mau sharing sedikit. Tanggal 8 sampai 10 kami dengan beberapa anak youth pergi ke Jakarta. Ya, saya mau sharingkan sedikit apa yang saya dapat supaya saudara tahu kita di sana itu tidak sempat santai-santai. Hari pertama langsung sampai jam 10:30 selesai acaranya. Yang saya dapatkan, yang membekas di hati saya, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau dulu zaman saya muda, itu selalu dibilang kita harus berpikir internasional, berpikir global. Ternyata hari-hari ini kegerakan Tuhan bahwa kita harus berpikir generation. Apa itu berpikir generation? Kita mulai berpikir tentang generasi ke generasi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak kecil, anak remaja, perhatikan baik-baik. Kita bicara tentang generations, dari generasi ke generasi. Dan perlu kita perhatikan bagaimana hidup anak-anak kita di rumah, bukan di gereja. Apakah di rumah memang dia suka membicarakan tentang Tuhan, mereka mempunyai waktu saat teduh. Mari keluarga-keluarga, Bapak Ibu Saudara mulai perhatikan benar-benar generasi kita, supaya bukan hanya kita yang serius dengan Tuhan, yang mengejar Tuhan, tetapi setelah kita, generasi berikutnya juga begitu. Kemudian mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati. Apabila mata Tuhan berhenti di MDC, apakah dia menemukan orang yang bersungguh hati di tempat ini? Untuk apa dia menemukan orang yang bersungguh hati? Dia mau melimpahkan kekuatannya. Kenapa orang yang bersungguh hati mau dilimpahkan kekuatannya? Karena orang yang bersungguh hati akan menjadi sasaran tembak setan, akan diserang, akan diganggu oleh setan. Dan lewat Nabi Hanani Tuhan bicara bahwa orang yang tidak bersungguh hati adalah orang yang bodoh. Mereka akan terus mengalami peperangan. Peperangan apa? Peperangan terus, masalah pornografi yang tidak selesai-selesai. Berperang melawan apa? Kebiasaan buruk, merokok mungkin yang tidak selesai-selesai, sombong, percaya diri, dan sebagainya. Percaya diri kalau kebablasan tidak mengandalkan Tuhan juga itu satu hal yang tidak baik. Jadi kami sangat diberkati melalui acara yang ada di Jakarta. Tapi hari ini saya mendapatkan tema itu menerima kuasa Tuhan melalui penyerahan diri. Jadi semoga pujian yang kita naikkan tadi benar-benar keluar dari hati kita. Bukan hanya kita lihat liriknya sangat indah, tetapi benar-benar biar pujian tadi itu keluar dari hati kita. Nah, kata surrender atau menyerah. Kata surrender itu menyerah. Kalau di dalam militer itu artinya kalah, ya. Tetapi kita sebagai pengikut Yesus, kata surrender to God, menyerah itu artinya kemenangan atas apapun yang menghalangi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemenangan atas apapun yang menghalangi kehidupan kekristenan kita. Di dalam kekristenan kita sering pakai kata berserah. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu artinya memberikan Yesus kekuasaan atas hidup kita. Jadi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan, itu Yesus punya dominion atas hidup kita. Dia punya kekuasaan atas hidup kita. Artinya Tuhan itu punya kekuasaan, punya akses atas seluruh hidup kita. Tuhan bebas mengendalikan, mengatur seluruh hidup kita. Itu artinya Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita. Tapi Tuhan gak maksa, Bapak Ibu Saudara. Contohnya misalnya kita punya rumah, kita bilang Tuhan aku persembahkan. Aku serahkan rumah ini seluruhnya untuk Tuhan. Kemudian Tuhan masuk, Tuhan mau duduk di ruang tamu. Oh Tuhan jangan, nanti kotor. Tuhan jangan Tuhan. Tuhan ada toilet di belakang, Tuhan kasih toilet. Tuhan mau masuk ke ruang makannya. Oh jangan Tuhan, jangan di sini Tuhan. Tuhan ke gudang aja. Tuhan tidak punya akses ke seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan tidak memaksa kalau kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan intervensi, Tuhan tidak akan
masuk ke dalam kehidupan kita kalau kita tidak menyerahkan kendali itu kepada Tuhan. Dan sering kata berserah atau menyerah, penyerahan diri itu menakutkan buat kita. Menakutkan juga buat kebanyakan orang Kristen karena dipikirnya penyerahan diri, surrender to God itu artinya kita kalah. Kita tunduk. Kita sudah serahkan semuanya, ini Tuhan masalahku, ini bebanku, ini berkatku, keuangan, tenaga, bakatku, semuanya karirku Tuhan aku serahkan, dan kita pikir Tuhan ambil semua, dan kemudian Tuhan berdiri di lawannya kita. Jadi kita berpikir Tuhan setelah mengambil, Tuhan itu ada di posisi lawan. Padahal mindset seperti itu salah. Karena itu ada banyak orang tidak mau menyerahkan, tidak mau berserah kepada Tuhan. Memang ini mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Karena apa? Kita ini sudah terbiasa mengendalikan segala sesuatu. Ibu-ibu yang suka bersih-bersih rumah, bagaimana waktu kita mendapatkan asisten rumah tangga, menyapunya harus pakai caranya kita. Ngelapnya harus pakai caranya kita. Naruh barangnya, suami-suami tidak boleh punya rencana, punya aturan. Semuanya harus ikut aturan kita. Naruhnya bagaimana? Ada yang seperti itu? Oh, cuman saya sendiri. Ada juga dalam mendidik anak, kita terlalu protektif. Kita terlalu mengontrol anak. Saya waktu anak saya SMP si Sarah itu, saya setiap malam tugas saya baca BBM, saya baca YM, saya baca Facebooknya, saya baca Twitter. Setiap malam saya itu sudah perjanjian dengan anak saya. Terus saya kayak baca, kalau anak zaman dulu anaknya aktif, yang ngechat banyak, bisa dibayangkan berapa banyak bacaan saya kalau mau tidur. Saya kontrol semua dan anak saya memang itu sudah satu perjanjian. Mami boleh lihat. Kalau suami sih tidak pernah, paling dengar dari cerita saya kan. Ada ibu-ibu, orang tua yang seperti saya? Nah, saya sendiri, berarti ini khotbahnya untuk saya. Ada yang pasangannya kalau nyetir, gas, rem, jangan ke kiri, jangan terlalu ke kanan. Ada? Kita biasa mengontrol. Jadi, Bapak Ibu Saudara, stres yang paling sulit itu adalah stres karena kita mau mengambil peran Tuhan, yaitu mengontrol, mengendalikan segala sesuatu. Kita mau ambil bagiannya Tuhan. Ada bagian-bagian yang memang menjadi bagian kita untuk mengendalikan. Contohnya apa? Pikiran, fokus, itu di dalam kendali kita. Kita mau memikirkan apa, kita mau fokus kepada apa, kepada yang negatif atau yang positif, yang fokus kepada karir atau apapun itu di dalam kendali kita. Kemudian kita bisa memilih makanan apa. Memang kita tidak bisa memilih keluarga, orang tua, latar belakang, tetapi kita bisa memilih mau makan apa, mau pakai baju apa. Kita nggak bisa duduk-duduk terus kita ngomong biarlah Tuhan Engkau yang mengendalikan hidupku, kemudian kita tidur. Tidak bisa begitu. Ada hal-hal yang memang ada di dalam kendali kita. Kita mau hidup jujur, itu di dalam kendali kita. Mau hidup disiplin, kebiasaan. Kita mau kebiasaan bangun pagi untuk berdoa, atau kita mau berolahraga, itu di dalam kendali kita. Jadi kita misalnya ada hamba Tuhan, ada gembalanya, kenapa nggak pernah doa pagi? Iya, aku mau tapi Roh Kudus tidak membangunkan. Itu di dalam kendali kita, bukan di dalam kendali Roh Kudus. Dan tapi ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa mengatur. Apa itu? Yaitu mengubah hati orang supaya orang itu terima Tuhan Yesus. Kita tidak disuruh Tuhan untuk membuat orang itu bertobat. Yang disuruh Tuhan kita memberitakan. Kalau kita sampai terobsesi untuk membuat orang bertobat, kita yang stres. Karena itu bukan di dalam kendali kita. Mengubah karakter orang, itu bukan di luar. Itu di luar kendali kita. Saya menikah 30 tahun. Pak Andrew dan saya mau saling mengubahkan dan gagal. Bisa stres, bisa uring-uringan.
Kita tidak bisa mengendalikan masa depan atau masa lalu. Karena itu Tuhan bicara bahwa kita hidup untuk hari ini. Bukan hidup untuk masa lalu, bukan hidup untuk masa depan juga. Dan memang planning itu penting. Rencana itu penting. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya anak SMP nih, kemudian kita sudah memikirkan nanti anakku kuliah. Aduh, kalau anakku kuliah, nanti kira-kira waktu itu aku masih bisa kerja nggak ya? Ada nggak ya biayanya? Aku kena stroke nggak ya waktu itu ya? Atau aku masih sehat bisa cari uang? Kemudian kita mikir, dan saudara tahu, belum waktunya kita sudah stres. Kita memang buat rencana, tetapi kita hidup untuk hari ini, bukan hidup untuk masa depan. Dan semakin kita mengendalikan, semakin kita mengontrol, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan semakin takut kehilangan kendali. Kalau kita menggantikan bagian Tuhan untuk menjadi pengendali, maka hasilnya pasti buruk. Bapak Ibu Saudara, ingat kisahnya Abram dan Sarai sebelum mereka menjadi Abraham dan Sarah. Itu Tuhan ngomong 3 kali di Kejadian 12, 13, 15 tentang janji Tuhan bahwa Abram akan menjadi bangsa besar, akan punya anak, dan anaknya seperti bintang di langit, pasir di laut, tidak terhitung. Pada waktu Tuhan membuat janji, Tuhan yang mengendalikan waktunya, di mana janji itu akan terrealisasi. Tetapi apa yang terjadi begitu waktunya yang ditunggu-tunggu tidak tiba, Sarai mulai ambil kendali. Karena dia rasa kok enggak terjadi apa-apa, Sarai mulai ambil kendali. Abraham disuruh menikahi budaknya. Dan akibatnya kita rasakan sampai sekarang. Keturunan Hagar, Ismail, keturunan Sarah itu Ishak, dan berabad-abad sampai sekarang kita lihat akibat wanita pegang kendali. Yang harusnya miliknya Tuhan, tetapi direbut kita yang pegang kendali. Jadi akibatnya kalau kita tidak mau menyerahkan kendali itu kepada Tuhan, maka kita bisa stres berat loh. Kita tidak bisa enjoy hidup ini. Dan tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian dalam hidup kita. Dan kalau kita mau hidupnya tenang, maka kita harus belajar yang dibilang surrender to God, menyerahkan kepada Tuhan. Kalau kita baca di Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Thy kingdom come, thy will be done, as in heaven so on earth. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus ini, di dalamnya itu ada doa penyerahan diri. Apa maksudnya? Biarlah kehendakmu yang terjadi. Apa maksudnya? Itu penyerahan kita kepada Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa maksudnya menyerahkan kepada kehendak Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa berani melepaskan kendali kepada Tuhan. Kita berikan, ini Tuhan, kendalikan hidupku. Kita harus berani memberikan kendali kepada Tuhan, itu beda dengan lepas tanggung jawab. Kalau lepas tanggung jawab itu artinya menyerah kepada keadaan tanpa arah. Pasrah tanpa tujuan, tanpa usaha. Itu lepas tanggung jawab. Contohnya begini, kalau misalnya anak-anak SMA sudah doa sama Tuhan, Tuhan aku pengen kuliah. Tapi keluargaku kondisinya begini. Kemudian aku serahkan Tuhan, semuanya kepada Tuhan. Dan kita mulai persiapan. Belajar sungguh-sungguh, kalau perlu les, belajar sungguh-sungguh, mempersiapkan diri supaya kalau bisa lolos tanpa tes, tentu harganya jauh lebih murah. Tidak tahu nanti akan kuliah di Palembang atau di Amerika, itu semua kita serahkan ke Tuhan karena kita tidak tahu masa depan. Itu di luar kendali kita, tetapi orang yang lepas tanggung jawab, setelah dia berdoa sama Tuhan, dia main-main terus. Mau futsal, mau basket, mau berenang, mau main game, rebahan.
Dia lakukan semua dan itu dia serahkan sama Tuhan. Itu namanya lepas tanggung jawab. Ya, tahu bedanya ya. Nah, kenapa setiap hari kita itu bergumul, gak ada habis-habisnya? Karena ada sesuatu di dalam kehidupan kita yang kita tidak serahkan kepada Tuhan. Kita ingin mengendalikan, kita ingin melakukan dengan cara kita, bahkan ada ayat-ayat yang kita tidak suka. Karena tidak cocok sama kita buat aturan sendiri. Jadi kalau kita mau jadi Tuhan, sekali lagi, maka kita akan stres. Dan biarkan Tuhan itu menjadi Tuhan, jangan diambil alih. Kalau kita melepaskan kendali kita kepada Tuhan, sekali lagi ada ketenangan, kedamaian sepanjang umur hidup kita. Mazmur 46 ayat 10. Be still, bahasa Indonesianya dulu. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Itu aja yang saya mau bacakan yang bagian A. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, be still and know that I am God. Bapak Ibu Saudara, be still atau tenanglah di dalam bahasa Ibrani itu harpu. Artinya apa? Let go, lepaskan. Jadi arti tenanglah itu artinya kita lepaskan usaha kita, berhenti mencoba mengendalikan segalanya, dan kenalilah bahwa akulah Tuhan, akulah Elohim yang berdaulat. Jadi Tuhan mengatakan bahwa kita harus melepaskan karena kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Dan ada dua reaksi kalau kita bicara tentang melepaskan kendali. Ada orang yang semakin takut, semakin khawatir, semakin dia mengendalikan, semakin double dia mengendalikan. Karena semakin takut, semakin khawatir, dia semakin mengendalikan. Bisa bayangkan stresnya. Tapi ada juga di sisi yang lain, dia semakin takut, semakin khawatir, dia putus asa, dia menyerah. Dan akhirnya dilampiaskan dengan apa? Dia makan, rebahan, main game, nonton drakor, makan, akhirnya melar. Ada yang ekstrim seperti itu. Yang satu mengendalikan lebih lagi, yang satu putus asa. Untung-untung cuman melar, nggak bunuh diri ya Bapak Ibu Saudara. Nah yang kedua artinya kita menyerahkan kepada kehendak Allah itu adalah kita belajar untuk menjadi puas. Ada hal-hal yang kita tidak bisa ubah. Nggak usah ngotot mengubah pasangan kita, nggak bisa. Puaslah dengan pasangan kita sekarang, karena nggak bisa diubah. Dan bagaimana masa lalu kita dilahirkan dari keluarga yang bagaimana, keluarga yang broken. Masa lalu kita pernah ditipu habis-habisan. Kalau kita sampai sekarang kita pikirin itu, nggak bisa diubah. Sudah ditipu, sudah masa lalu. Dan kita belajar untuk puas, kita belajar untuk menerima hal-hal yang kita tidak bisa ubah. Kita jadi nggak stres. Kalau kita belajar dari Paulus, Bapak Ibu Saudara, waktu dia menulis Filipi, Paulus itu di penjara, sedang dirantai di Roma. Filipi 4 ayat 11 kita baca. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam bahasa Inggrisnya, I have learned to be satisfied with what I have. Jadi Paulus belajar puas dengan apa yang dimiliki sekarang. Bukan yang dulu-dulu. Ada kan orang yang hidup di dalam masa lalu. Kalau sharing dulu. Betul? Kita hidup sekarang. Kita harus puas sekarang. Apa yang kita miliki. Ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dalam bahasa Inggrisnya, so that anywhere, at any time, I'm content. Jadi kapanpun, dimanapun aku puas. Kenapa bisa puas? Dia bisa puas waktu dia dirantai, di penjara. Penjara nggak seperti sekarang. Waktu itu penjara gelap. Kalau nggak ada penerangan, dirantai, dipasung. Ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Rasul Paulus mencontohkan dia belajar untuk puas.
Dia belajar hidup untuk hari ini. Siapa yang memberi kekuatan? Yaitu Tuhan. Jadi yang memampukan kita puas itu Tuhan. Dan tanda kedewasaan emosional, tanda kedewasaan spiritual atau rohani itu adalah kita belajar puas. Orang yang tidak dewasa, dia tidak punya rasa puas. Dia selalu mempertanyakan Tuhan, kenapa kok aku Tuhan? Kenapa kok enggak orang lain? Selalu minta penjelasan Tuhan. Kalau Tuhan jelaskan pun, kita tidak mengerti dan tidak mengubah keadaan. Misalnya kita tanya Tuhan tahun 80 lah, kenapa Tuhan? Kenapa begini? Terus kemudian Tuhan cerita, nanti akan ada internet, nanti kamu tenang aja ada online shop, nggak usah pergi kemana-mana. Tahun 80 kita nggak akan mengerti. Apa itu Tuhan? Gimana itu? Benar kan? Tuhan menjelaskan pun kita tidak mengubah keadaan dan kita tidak mungkin mengerti. Makanya tanda kedewasaan, spiritual, emosional adalah kita belajar puas hidup hari ini. Yang ketiga, artinya jadilah kehendakmu, kita menyerahkan kepada Tuhan. Apa yang kita serahkan? Rencana kita serahkan kepada Tuhan. Semua kita pasti mengalami pada saat kita membuat rencana, di situ pasti ada masalah. Kalau kita membuat rencana, ada revisi. Rencana itu bisa ganti-ganti, betul? Dan yang membuat gagal rencana kita, itu bukan Tuhan. Karena seringkali rencana kita itu gagal karena kita salah mengambil keputusan. Itu harus jujur, kita seringkali salah mengambil keputusan. Kemudian ada setan. Jangan saudara bilang, lagi-lagi setan disalahkan. Saudara jangan pro dengan setan. Memang setan yang selalu ingin mengacaukan hidup kita. Kita bangun tidur pagi-pagi, setan itu sudah punya rencana buat kita untuk mengacaukan hidup kita. Dan yang ketiga, kenapa kita selalu gagal, ada masalah, rencana kita tidak berhasil? Memang kita tinggal di bumi yang sudah rusak, yang sudah jatuh dalam dosa. Dan bagaimana caranya kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan? Kita serahkan seluruh hidup kita, bakat kita, masa depan kita, keuangan kita, kesehatan kita, beban kita, talenta kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Seperti tadi di awal saya bilang, ada banyak orang yang takut kan menyerahkan keuangannya sama Tuhan. Nanti aku miskin, sudah aku serahkan sama Tuhan, nanti aku miskin. Kita serahkan bakat kita, waduh nanti aku kehilangan waktu. Ada banyak hal karena kita pikir waktu Tuhan kita kasih, Tuhan mengambil, kemudian Tuhan menjadi oposisi sama kita, berlawanan dengan kita. Bukan, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka mengambil. Tuhan kita itu adalah Tuhan pemberi. Jadi kalau kita lihat kisahnya Hana di 1 Samuel, Bapak Ibu Saudara, ada banyak yang sudah tahu kisahnya Hana. Hana itu di madu. Jadi Elkana suaminya punya istri lain, Hana mandul, nggak punya anak. Dan istrinya punya anak lebih dari 1. Dan istrinya sering menghina Hana, istrinya sering memprovokasi, sehingga Hana itu sedih dan dia berteriak kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta anak. Dan saya tertarik membaca 1 Samuel 1 ayat 27 dan 28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Hana tidak tahu bahwa dia akan punya anak lagi. Ini anak yang bertahun-tahun, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang dirindukan, cuman dapat 1. Dia kembalikan, dia serahkan kepada Tuhan. Ayat selanjutnya. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Pada saat Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan, dia tidak tahu bahwa dia akan punya anak lagi. Tetapi 1 Samuel 2 ayat 1, apa hasilnya waktu dia menyerahkan? Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganku. Setiap ada penyerahan diri, Bapak Ibu Saudara, kalau ada penyerahan diri, selalu ada ketenangan, sukacita, kedamaian. Dan Tuhan membuktikan waktu Samuel diberikan kepada Tuhan, Hana punya anak 7. Kalau kita baca seterusnya di 1 Samuel 2, itu ada ditulis.
Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang ngambil, bukan. Dia itu pemberi. Jadi kita harus berani menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita baca dari Roma 6 ayat 13b. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Give yourself to God, surrender your whole being to Him, to be used for righteous purposes. Jadi kita ini disuruh menyerahkan keberadaan kita seluruhnya kepada Tuhan, digunakan untuk tujuan Tuhan. Jadi hidup yang kita jalani itu harusnya begitu Bapak Ibu Saudara. Seluruh hidup kita itu dipakai untuk tujuan Allah, karena kita tahu Allah kita itu Allah yang berkuasa, Allah yang bisa memberikan yang terbaik, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, yang tidak pernah kita lihat. Tuhan seperti itu loh, yang memegang kendali hidup kita. Bagaimana kita bisa khawatir, bisa cemas kalau kita serahkan kepada Tuhan yang seperti itu. Dan Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dalam bahasa Inggris lebih jelas, trust the Lord completely and don't depend on your own knowledge. With every step you take, think about what He wants and He will help you go the right way. Jadi kalau kita bersandar kepada Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka setiap langkah kita, maka kita harus tahu apa yang Tuhan inginkan. Waktu kita melangkah, waktu kita membuat rencana, kita tahu apa yang Tuhan inginkan, maka Dia yang akan menuntun kita, memberikan arah yang benar, tidak akan keluar dari track, tidak akan keluar dari jalurnya, dan kita tidak akan pernah padam, tidak akan pernah jatuh. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara punya anak yang di luar kota seperti saya, Bapak Ibu Saudara, kita tuh selalu diliputi khawatir. Karena anak saya itu dua-duanya berani-berani. Kalau naik kereta, naik angkutan umum jam 11 malam segala macam, itu mereka tuh berani banget. Nah, di usia yang seperti saya tidak seberani itu. Mungkin waktu muda saya juga berani, tapi begitu sudah menginjak umur begini kan banyak pikiran. Jadi kalau kita tidak menyerahkan seperti itu, saya bisa stres di Palembang. Anak saya sama siapa, naik apa, belum lagi kalau kita lihat di media sosial itu banyak kecelakaan-kecelakaan, banyak kejahatan gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan waktu anak saya tinggal bersama dengan saya, kebenaran firman Tuhan sudah dimasukkan. Bagaimana memilih pergaulan, berteman bagaimana, itu sudah dimasukkan semuanya. Dan tinggal apa yang saya lakukan, semuanya saya sudah kerjakan, ya saya serahkan sama Tuhan. Karena kalau tidak, susah Bapak Ibu Saudara. Karena anak-anak dengan pergaulan seperti sekarang, mereka tuh bisa keluar dari track loh. Ada banyak orang tua yang rohani, yang sungguh-sungguh, tapi anaknya bisa keluar jalur. Itu benar, ada banyak. Jadi kita itu harus setiap langkah kita mengakui Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan, maka Tuhan akan meng-guide kita ke arah yang benar. Tuhan akan menopang kita melewati lembah, menghadapi badai, kita tidak akan jatuh. Dan Bapak Ibu Saudara, pilihannya sekarang, kita mau melakukan apa yang kita pikir baik. Apakah kita mau melakukan apa yang kita pikir baik, atau kita mau melakukan yang Tuhan suruh? Itu berbeda loh, betul? Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yang kita lakukan apa yang Tuhan suruh. Pilihannya lagi kita melakukan apa yang kita pikir benar, atau kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena kebenaran kita bisa jadi tidak sama dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita harus pilih, kita mau melakukan apa yang kita pikir benar, atau apa yang firman Tuhan katakan. Jadi, mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara, tim musik bisa naik. Area mana dalam hidup kita yang belum kita serahkan kepada Tuhan?
Area mana? Seperti tadi waktu Tuhan kita undang masuk ke rumah kita, mau duduk di sofa, oh jangan di situ Tuhan, nanti kotor. Tuhan mau masuk di ruang makan, kita halangi lagi. Area mana yang belum kita serahkan kepada Tuhan? Kehidupan seks saudara, kalau firman Tuhan katakan seks setelah atau di dalam pernikahan, apakah saudara mau melakukan sesuka saudara? Ataukah hubungan kita yang belum kita serahkan kepada Tuhan? Sehingga Tuhan suruh ampuni, 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 tapi kita tidak mau mengampuni. Apakah kebiasaan buruk kita yang belum kita serahkan kepada Tuhan? Tuhan mau hidup kita tuh memuliakan Tuhan. Hidup kita dipakai untuk senjata kebenaran. Tapi apakah kita memilih untuk memberikan hidup kita kepada skenario-nya setan? Apakah kita yang belum kita serahkan karena kita sampai saat ini kita struggle tidak mau melekat di satu gereja lokal? Gak ada yang cocok, gak ada yang sesuai dengan versiku. Tuhan mau kita masuk kepada satu gereja lokal dan kita menjadi satu keluarga rohani yang membentuk diri kita. Tidak ada yang cocok, tidak ada yang sesuai dengan versi kita dimanapun kita akan cari. Apakah dalam hal itu yang kita belum serahkan kepada Tuhan? Apakah keuangan kita yang belum kita serahkan kepada Tuhan? Tuhan suruh kita menabur di masa kekeringan. Tuhan suruh kita mengembalikan milik Tuhan. Apakah kita mau mengatur semuanya seolah-olah itu milik kita? Semua ketidaktaatan, tidak mau menyerahkan diri dan pegang kendali semuanya, itu akan membawa ketidakdamaian dan stres. Jadi Bapak Ibu Saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, memberikan kendali kepada Tuhan, belajar puas, dan menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Sambil kita merenungkan firman Tuhan, kita datang sama Tuhan. Biar Tuhan yang menyingkapkan selama ini apa yang kita pegang, kita kendalikan. Dan itu tidak pernah selesai. Kita naikkan pujian ini. Katakan ku berserah penuh Tuhan. Berserah penuh. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yesus Tuhan, Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Tidak ada yang tahu apa yang saudara selama ini kendalikan. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan. Berserah penuh, ku berserah penuh.
Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati kami pada pagi hari ini. Kami mau belajar menyerahkan kendali hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang pemberi, Tuhan yang merencanakan hal-hal yang terbaik untuk kami. Tuhan, kami mau menyerahkan rencana masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami. Tuhan, Engkau yang tahu yang terbaik. Kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Kami mau belajar juga untuk puas Tuhan, dengan apa yang tidak bisa kami ubah Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau dengan kehidupan kami. Mari Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Biar kuasa-Mu bekerja atas kami Tuhan. Kami mau belajar beriman dengan menyerahkan kendali hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menasehati kami, mengingatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, biar firman itu Tuhan tertanam di hati kami, tumbuh, berbuah, membawa perubahan di dalam mindset kami, membawa perubahan di dalam cara kami hidup. Dan kami minta Roh Kudus yang terus menolong kami, membimbing kami, mengingatkan kami, memberikan kami penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.